Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi yang bakal kita buat itu adalah persuasive game. Jadi game untuk mengajak seseorang atau mengubah seseorang lah, kayak gitu lah ya. Oke, untuk konsepnya itu saya udah bahas di part 1 atau bagian 1. Jadi silahkan tonton aja video sebelum ini. Oke, sekarang yang sebelumnya kan dibilang kalau misalnya nanti dia ketemu sama si karakter yang ini, nanti bakal muncul misalnya adalah apa sih atau petunjuk apa sih yang harus dilakukan sama si karakternya kita ini. Oke, di sini saya mau tambahin sebuah area ini supaya kita nih ini itu di sini aja skripnya ya. Area ini misalnya adalah orang lain. Oke. Kemudian si orang lain ini kita masukkan ke dalam orang lain ini. Oke, tapi bentar. Ini areanya kita pindahin dulu aja. Ya. Area kita pindahin sesuai sama si karakternya kita. Oke. Sesuaikan aja ya. Teman-teman di sini. Oke. Nah, terus di bagian orang lain ini kita masukkan. Kalau udah sesuai kita masukkan. Dan jangan lupa untuk kasih collision shape, create, dan kita klik box boleh. Box boleh. Nah, fungsinya tuh buat apa sih? Kok jadi ada beda dua kayak gini? Jadi yang area ini untuk mendeteksi apakah dia udah masuk area. Kalau yang statik itu untuk mendeteksi supaya nggak dia nubruk. Ketika nubruk tuh ya nggak apa ya namanya. Jadi ketika dia nubruk itu nggak akan tembus gitu untuk yang statik yang di video sebelumnya. Nah, ini adalah untuk ngedeteksi areanya gitu. Nah, ini udah kita setting, kita pastikan ini sesuai. Nah, kemudian kita save. Nah, nanti si area ini kan ketika dia ada sesuatu yang masuk ke area ini, maka dia harus ngapain gitu kan. Oke, yang pertama kita tambahin dulu di bagian synod. Nah, ini ketika ada sebuah body yang enter, jadi karena ini kan kinematic body masuk ya, kita double klik di sini, kemudian di script yang game utama, jangan di script player, di script game utama, kemudian kita konekkan, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, nanti kita coba pakai print ya, print dulu, misalnya deteksi. Oke, kita save dulu. Nah, kita coba running, apakah dia sudah terdeteksi atau belum, gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini udah ada deteksi. Berarti di sini udah terdeteksi kalau ini udah ada yang masuk gitu. Nah, di sini kita kan mau ketika dia kedeteksi nanti bakal muncul si langkah-langkah gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, sama seperti yang sebelumnya, berarti kita tambahkan child node dan kita kasih kontrol. Nah, kontrol di create di bagian si kontrol di sini. Kemudian yang ini kita menu utama kita hide dulu sebentar, kemudian di fullkan. Nah, kemudian di sini misalnya namanya adalah percakapan. Oke. Kemudian kita add child node lagi. Kita mau bikin bawahnya berarti ya. Oke, kita bisa pakai panel. Jadi kita klik bagian panel, di create. Nah, ini udah ada seperti ini panel itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya tekstur boleh dimasukkan, tapi kalau misalnya mau pakai yang ada aja ya nggak apa-apa. Kayak punya saya misalnya yang ada aja. Gitu. Oke. Nah, setelah ini kita mau nambahin si teksnya ya. Oke. Si teksnya di bagian si percakapan kita add child node lagi, kemudian kita tambahkan rich text label. Oke. Kita masukin ke sini. Bagian inspektor. Kita kasih nama misalnya halo. Selamat datang di desa
apa ya, kalau nggak di hutan. Selamat datang di hutan indah. Oke, kalau misalnya terlalu kecil sama seperti yang sebelumnya, kita tambah pakai scale. Jadi di bagian right itu kita scale dia, misalnya 2. Nah, ini ya. Kalau misalnya terlalu kecil, kita halo, selamat datang di hutan indah. Nah, kemudian di sini kita bakal tambahkan sebuah, ini kita tulis dia adalah berarti teksnya ya. Nah, kemudian kita tambahkan add shield note lagi, dia adalah sebuah button untuk ngeklik lanjut gitu. Button lanjut. Oke. Lanjut. Ini ya, ini udah muncul. Ini tapi kita scale lagi, dia agak biar agar menjadi lebih besar. Ya. Di bagian right 2. Oke. Di sini kemudian selanjutnya kita kasih ini aja ya. Nah, kita kasih flat. Nah, gitu. Jadi biar dikliknya yang di bagian si lanjutnya aja. Gitu. Oke. Nah, setelah itu ini kita hide dulu. Si menu utama kita buka lagi. Kemudian ketika di sini berarti ketika ada sesuatu yang nabrak, maka si percakapan dot visible-nya itu sama dengan true. Oke, kita nyalakan, kita mainkan. Oke, sorry. Ini kita tambahkan dulu pakai if berarti ya. Jadi kalau misalnya if body-nya sama dengan nama dari si player ini, berarti ya sama dengan si player, maka percakapan visible sama dengan true gitu. Oke, kita running lagi. Oke, sorry lupa body.name ya. Oke, main kita play. Nah, setelah dia nabrak baru bakal muncul gitu. Nah, ini kan belum ya, lanjutnya. Oke. Nah, itu untuk memunculkan ya. Nah, tapi kan kita nih mau berarti si teksnya itu secara banyak gitu kan ya, banyak, dan nanti bakal dipanggil. Jadi ketika lanjut nanti dipanggil lagi, lanjut dipanggil lagi gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.